Selamat pagi semua. Saat ini kembali lagi kita belajar matematika ya. Materi kita hari ini mengenai operasi hitung dasar bilangan bulat, yaitu pengurangan. Nah, ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu penjumlahan. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, pengurangan ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu zaman SD ya, sama kayak penjumlahan sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan melakukan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Sama seperti kamu lihat di depan layar ini, di sini ada dibuat 3 kurang 2. Oke, nah kalau pakai garis bilangan semalam, biar lebih gampangnya kita ubah bentuknya. Oke, melalui seperti ini. Oke, kamu lihat di sini layarnya. Di sini ada dibuat positif kali positif adalah positif, negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif kali positif adalah negatif. Nah, 3 dikurang 2. Di sini kan si tandanya negatif ya. Oke, berarti kayak negatif 2. Ini bisa kita ubah menjadi yang ini. Dengan hasil negatif ini kan ada 2 pilihan ya, positif kali negatif atau negatif kali positif. Berarti kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. 3 ditambah negatif 2. Kenapa seperti ini? Karena positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, sesuai kan? Jadinya ini sama aja bentuknya 3 kurang 2 dengan 3 ditambah negatif 2. Oke, nah di sini hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, kita buktikan melalui garis bilangan ya. Oke, garis bilangannya di sini. Nah, ingat selalu memulainya dari 0. Oke, dia bilang di sini kan 3, berarti ini positif ya si 3-nya. Berarti nanti kita buat garis bilangannya 3 ke arah kanan. 1, 2, 3. Karena positif berarti dia ke arah kanan. Nah, maka akan jadilah seperti ini. Oke. Lalu, dibuat ditambah negatif 2. Negatif 2 berarti nanti ke kiri 2. Mulainya dari 3 ini. Oke, ke kiri. Kiri berarti ke sini kan? Oke, berarti 1, 2. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, lihat berhentinya di mana? Berhentinya di 1 kan? Maka di sini terbukti bahwasanya jawabannya adalah 1, sesuai. Nih, berarti kalau pakai garis bilangan seperti inilah caranya kita menunjukkan bahwasanya 3 ditambah negatif 2 adalah 1. Atau 3 dikurang 2 adalah 1. Oke, selanjutnya. Di sini dibuat 3 dikurang negatif 2. Oke, di sini kan bertemu ya tanda negatifnya ya. Balik lagi ke yang tadi, berarti kalau kayak gini, ini mirip dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Oke, ini kita kalikan negatif kali negatif jadinya positif. Jadilah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Oke. Coba kita gambarkan melalui garis bilangan ya. Oke. Mulai dari 0. Oke, mulai dari 0 kita buat di sini 3, positif 3, berarti ke kanan 3, 1, 2, 3. Oke, jadilah seperti ini. Lalu dia bilang ditambah 2. Di sini 2-nya kan positif ya. Menjadi dia ke kanan 2, 1, 2. Bukan ke kiri ya. Mulai dari 3 ini 1, 2. Maka jadi gambarnya seperti ini. Berhentinya di 5 kan? Oke, berarti cocok dong atau sama. Oke, hasilnya 5 pas dengan ini garis bilangannya berhentinya di garis bilangan 5. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini dibuat negatif 3 dikurang 2. Nah, ini bisa kita ubah nih yang di sini. Oke. Ini bisa kita ubah seperti jalan tadi, berarti pakai yang ini. Positif kali negatif sama dengan negatif. Berarti nanti jadinya negatif 3 ditambah negatif 2. Oke, karena positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi sama aja nih dengan negatif 3 dikurang 2. Nah, hasilnya adalah min 5. Coba kita lihat melalui garis bilangannya. Oke, karena di sini adalah negatif
3, sini adalah negatif 3, berarti dari sini kita bisa lihat dari 0 ini dia geraknya ke kiri 3. 1, 2, 3. Oke, bukan ke kanan. Karena dia negatif 3. Oke, lalu dibuat tambah negatif 2. Negatif 2. Oke, dia dari sini bergerak ke kiri, bukan ke kanan ya, karena negatif 2. 1, 2. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, lihat, berhentinya di mana? Di negatif garis bilangan negatif 5. Maka berarti sesuai ya, jawaban di sini sama gambarnya pas banget di negatif 5. Oke, sampai situ paham ya untuk menggambarkan garis bilangannya. Kita lanjutkan. Di sini negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, ini hampir mirip juga dengan yang kedua tadi ya. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Oke. Lihat di sini negatif kali negatif adalah positif. Berarti kita bisa gambarkan dia menjadi seperti ini. Negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, dari sini bisa kita gambarkan melalui garis bilangannya. Negatif 3. Berarti ke kiri 3. 1, 2, 3. Oke, ditambah 2. Oke, ditambah 2. Berarti di sini kan si 2-nya positif ya. Berarti dia bakal bergerak ke kanan. Berarti 1, 2. Berhentinya adalah di sini. Iya, pas dia berhentinya di negatif 1. Sesuai ya sama jawaban di sini negatif 1, ini pun negatif 1. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Oke, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah sifat tertutup pada pengurangan. Masih sama sebelumnya ya, seperti penjumlahan. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kurang B adalah bilangan bulat. Jadi hasil A kurang B harus juga bilangan bulat. Contohnya, 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. 4 bilangan bulat dan 2 ini juga bilangan bulat. 4 kurang 2 adalah 2. Oke, 2 ini juga bilangan bulat. Sesuai ya. Bilangan bulat dikurangkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Oke, lanjut ke sifat berikutnya. Oke, kalau sebelumnya di penjumlahan berlaku sifat komunitatif atau pertukaran, tapi di pengurangan ini tidak berlaku. Kenapa? Karena A kurang B itu tidak akan sama hasilnya dengan B kurang A. Kita ambil contoh, misalnya 4 dikurang 2, hasilnya nggak akan sama dengan 2 kurang 4. Kenapa? Karena 4 kurang 2 adalah 2. Sedangkan 2 dikurang 4 hasilnya negatif 2. 2 dengan negatif 2 itu tidak sama. Oke, beda ya. Walaupun hanya beda tanda. Oke, itu tidak sama. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya tidak berlakunya sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, di sini nggak akan berlaku. Kenapa? Karena sama seperti tadi juga hampir mirip. Ketika A dikurangkan B terlebih dahulu, baru dikurangkan C, itu tidak akan sama hasilnya ketika A dikurangkan dengan si B kurang C ini. Oke, tidak akan sama ini. Nah, contohnya kita lihat ya. Bisa gini, buka kurung 4 kurang 2 tutup kurung dikurang 3 tidak akan sama dengan 4 dikurang buka kurung 2 dikurang 3 tutup kurung. Nah, kenapa? Karena dalam matematika kalau ada tanda kurung terlebih dahulu ya yang kita kerjakan. Nah, berarti kalau begitu ini 4 kurang 2 hasilnya adalah negatif 2. Oke, negatif 2 dikurangkan 3. Baru setelah itu dikurangkan 3 ya. Berarti negatif 2 dikurangkan 3 adalah negatif 5. Sedangkan kalau yang ini, yang kita kerjakan bukan yang ini dulu, bukan yang depan, tapi yang belakang ini. Oke, karena ini yang tanda kurung. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Jadinya 4 dikurang negatif 1. Nah, negatif kali negatif, ingat kayak yang tadi, negatif kali negatif adalah positif. Berarti ini sama aja dengan 4 ditambah 1. Jadinya adalah 5. Negatif 5 itu nggak sama dengan negatif 5 itu nggak akan sama dengan 5. Oke, sampai situ paham ya? Kenapa sifat pengelompokan itu nggak berlaku? Karena hasilnya nggak akan sama. Oke, itu dia.
Kita lanjut ke sifat berikutnya, sifat identitas pada pengurangan. Oke, ini masih sama dengan sifat identitas pada penjumlahan, di mana jika dikurangkan dengan unsur 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke, contoh seperti ditulis di sini, A dikurang 0 sama dengan A. Jadi si A ini tidak berubah sama sekali setelah dikurangkan dengan 0, di mana si 0 ini dinamakan dengan elemen identitas. Nah, kita ambil contoh, yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4. Tetap 4 kan, tidak berubah sama sekali. Maka disebutlah dia dengan sifat identitas. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Ini dikumpulkan di hari Sabtu, kalian buat di kertas lembar ya. Tugasnya masih sama seperti sebelumnya. Ini hanya saja ini untuk pengurangan. Masih sama, yaitu kamu buat garis bilangan. Oke, untuk keempat soal ini. Jadi kamu buat garis bilangan untuk menemukan hasil pengurangan berikut. Yang pertama adalah 6 kurang 2, lalu yang kedua adalah min 4 dikurang 5, yang ketiga adalah 7 dikurang min 2, dan keempat adalah min 3 dikurang min 5. Oke, saya harap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jangan lupa buat catatannya ya dari apa yang telah saya jelaskan barusan. Di akhir bulan akan saya kumpulkan lagi. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.